Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat yang keempat. Sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang ada di tangan kita ini ditulis untuk kita baca. Itulah alasan kenapa kita perlu memiliki waktu yang teratur dalam membaca serta mempelajari Alkitab lewat praktek Lectio Divina. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita orang percaya bahwa membaca dan belajar kitab suci itu memberikan manfaat. Dikatakan di sini bahwa firman Allah, kitab suci itu mengarahkan kita kepada Kristus, mengajarkan kita untuk hidup saleh, dan akhirnya menimbulkan ketekunan, memberikan penghiburan, dan sebagai hasil akhirnya adalah pengharapan. Ada yang mengatakan bahwa manusia bisa hidup tanpa makanan 7 hari. Manusia bisa tahan tanpa air 3 hari. Manusia dengan kemampuan dan latihannya bisa hidup tanpa udara, mungkin 5 menit, 10 menit. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan 1 detik sekalipun. Pasti dia akan mati. Kita memerlukan harapan dari Allah. Dan Paulus berkata di sini bahwa pengharapan yang benar itu datangnya dari membaca dan belajar firman Allah. Saya akan memberikan 5 manfaat dari belajar dan membaca firman Tuhan secara teratur. Yang pertama bahwa Alkitab memberikan kepada kita fokus yang benar, yakni Kristus. Dia memberi contoh di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Paulus mengutip Mazmur 69 ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin di perjanjian lama sudah ada tentang Yesus? Bagaimana mungkin Paulus berani mempunyai keyakinan bahwa ini hal yang sama Yesus kerjakan? Ternyata semua yang ada di perjanjian lama menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dalam perjalanannya ke Emmaus dengan ada 2 orang murid yang menyertai dia, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Yesus menceritakan tentang seluruh kitab suci pada waktu itu, dan kemudian dia mengatakannya pada akhirnya di dalam Lukas 24 ayat yang ke-25 sampai 27 bahwa seluruh kitab Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur menunjuk kepada Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah fokus utama dan terakhir kita. Dan itulah yang kita dapatkan di dalam firman Allah. Tahukah saudara bahwa Yesus Kristus menggenapi 300 nubuatan atau ramalan dari perjanjian lama. Dan ini hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Kecuali Yesus, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Selain itu, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk hidup saleh, menyenangkan Allah. Contoh-contoh dari masa lalu, baik itu kehidupan bangsa Israel, kehidupan gereja di masa perjanjian baru, semua memberikan kepada kita teladan, bahkan peringatan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, Paulus mengatakan semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu orang-orang bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba, yaitu sekarang. Jadi, semua yang ada di Alkitab ini ditujukan untuk menjadi peringatan dan pembelajaran. Ibrani 11 sebagai contoh, ditulis kepada jemaat di perjanjian baru. Tetapi mereka memberikan contoh-contoh tokoh-tokoh iman di sepanjang perjanjian lama. Tentang cara mereka hidup, cara mereka menghadapi tekanan, masalah, penderitaan, bahkan ketika mereka harus menghadapi maut sekalipun. Dan saya percaya di kitab sejarah kita belajar prinsip tentang hidup yang berhasil itu karena iman dan karena ketaatan. Di dalam kitab Nabi kita belajar bahwa Tuhan selalu memberikan konsekuensi kepada mereka yang benar, mendapat upah. Pada mereka yang sembrono hidupnya, mereka akan dihakimi. Di dalam kitab hikmat kita belajar dari Ayub, Amsal, Pengkhotbah. Kita belajar cara berpikir yang benar dan cara hidup yang benar. Di Mazmur kita belajar berseru kepada Tuhan, menyembah, berdoa pada masa-masa sulit. Dan Tuhan pasti mendengarnya. Sementara di perjanjian baru kita tahu bahwa tujuan semua itu adalah untuk mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Perkataan, pribadi, dan juga karyanya, dan bahkan memberikan kepada kita pengharapan akan akhir zaman,
yang membuat kita bisa bertahan dan hidup berkemenangan. Jadi semua yang ada di Alkitab ini memberikan kepada kita manfaat untuk kita belajar dan hidup berkenan kepada Tuhan sebagai contoh yang tidak pernah lekang oleh waktu. Yang ketiga, bahwa Alkitab memberikan kepada kita ketekunan. Lewat pembacaan firman ini, Tuhan memberikan kepada kita ketekunan. Ayat 5 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan. Sumber ketekunan. Allah sendiri lewat firman-Nya ini memberikan kepada kita ketekunan untuk kita bertahan sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang pada waktu kita tidak menyerah. Dan Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak dorongan lewat firman Tuhan ini. Yang keempat, membaca dan mempelajari firman Allah memberikan kepada kita penghiburan, semangat, dorongan. Dari mulai perjanjian lama, ketika manusia gagal, mereka diberi satu janji yang luar biasa, yaitu janji tentang datangnya juru selamat, Mesias. Sehingga walaupun mereka sedang ada di dalam kesulitan, pembuangan, penjajahan, mereka miskin, tetapi mereka tetap berpegang pada janji bahwa Mesias pasti akan datang. Dan kemudian, Yesus datang 2000 tahun yang lalu sebagai penggenapan Mesias itu. Dan sekarang kepada kita, Dia akan datang untuk kedua kalinya. Sebuah pengharapan yang menjadikan kita tidak menyerah dan sebagai penghiburan yang sejati. Bagi mereka yang mengalami tekanan mental, biasanya mereka pergi menemui psikiater. Dan biasanya mereka akan memberikan nasihat, dorongan, mendengarkan cerita. Tahukah saudara, Yesus adalah psikiater unggul dan hebat. Dia duduk mendengar kita pada waktu kita berkeluh kesah dalam doa kita. Lewat perkataannya ini, lewat firman-Nya. Sekarang kita punya seorang yang siap mendengar, tapi juga siap memberikan nasihat dan dorongan yang terbaik dan pasti menyelamatkan. Ketika gereja di Perjanjian Baru mengalami kesulitan, Rasul Petrus memberikan dorongan kepada jemaat yang teraniaya dan berkata, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama." Ada penghiburan, ada kekuatan, dan semua itu datangnya dari Allah. Dan yang terakhir, memberikan kepada kita harapan. Nah, harapan di sini bukan seperti orang-orang mengatakan, saya berharap hari ini cuaca cerah. Tidak. Tetapi dikatakan the hope, harapan itu, harapan satu-satunya itu, harapan yang didasarkan kepada janji Allah. Sehingga walaupun kita sedang mengalami masa sukar, walaupun doa kita belum dijawab, walaupun kita belum melihat ada perubahan di sekeliling kita, tetapi kita tidak akan menyerah, kita tidak akan mundur, kita tidak akan meninggalkan kepercayaan kita. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Bapa di surga, kami memuji Engkau Allah yang setia terhadap janji-Mu. Engkau telah memberikan Kristus bagi kami yang adalah harapan yang pasti. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hidup menyukakan Engkau. Dan oleh firman-Mu kami beroleh ketekunan dan penghiburan di masa sukar ini. Kami memutuskan Tuhan untuk setia belajar dari firman-Mu dan mempraktekkan serta membagikannya kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.